Oke teman-teman, dulu ketika saya masih sakit asam lambung, GERD disertai dengan kecemasan, saya selalu konsumsi madu istighfar ini sebagai sarana untuk membantu proses penyembuhan dari gangguan pencernaan saya. Oke, untuk teman-teman yang mau order madu istighfar nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp ataupun melalui komentar di channel YouTube ini. Untuk di WhatsApp, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA 08222 80 90 817. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan masalah GERD, anxiety, asam lambung, kemudian hubungannya dengan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi seperti itu ya, berdasarkan pengalaman yang telah saya alami seperti itu. Tetapi untuk teman-teman yang belum subscribe dan belum menyalakan tanda lonceng, silahkan segera subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan juga nanti selama video ini nanti berjalan, kemudian teman-teman mendengar suara bising, kendaraan lewat, berlalu lalang, saya mohon maaf teman-teman karena kebetulan tempat tinggal saya ini berada di pinggir jalan ramai kayak gitu ya. Jadi dan juga ini saya pengambilan videonya di pagi hari, kemudian juga sekolah-sekolah sudah mulai aktif kembali, jadi ini jalanannya cukup ramai sehingga suara dari kendaraan ini masuk ke perekaman video ini gitu ya. Maka dari itu saya mohon maaf ketika nanti ada suara bising. Oke teman-teman, langsung aja ini tanpa basa-basi dan juga tidak terlalu lama juga ya. Jadi nanti saya akan bahas tentang hubungan antara asam lambung, GERD, anxiety dengan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi kayak gitu ya. Karena kemarin banyak yang request, Mas, apa hubungannya tekanan darah tinggi dengan GERD, anxiety, asam lambung kayak gitu ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Hipertensi itu memang ada yang mengalami bawaan hipertensi ataupun gangguan ataupun tekanan darah tinggi, itu ada yang bawaan. Ada yang bawaan gitu ya. Tetapi memang di sini kita konteksnya adalah orang yang mengalami gangguan asam lambung, gangguan GERD yang disertai dengan kecemasan kayak gitu ya. Itu hubungannya apa dengan darah tinggi ataupun hipertensi kayak gitu. Dan lantaskah kita bisa dikatakan kita mempunyai sakit darah tinggi kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya gini. Ketika kita mengalami asam lambung, GERD disertai dengan kecemasan, kemudian kita mengalami hipertensi ya teman-teman ya, hipertensi ataupun tekanan darahnya sedikit naik, itu bukan berarti kita sedang sakit darah tinggi, bukan ya. Jadi saya tekankan itu bukan sakit darah tinggi, bukan, tetapi itu sebenarnya efek dari kecemasan ya, efek dari asam lambung yang naik ataupun efek dari GERD teman-teman itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu pun dulu pernah saya alami gitu ya. Saya tidak memiliki riwayat hipertensi teman-teman, tetapi ketika kita mengalami asam lambungnya sedang kambuh, kemudian anxiety-nya juga sedang kambuh, itu pasti biasanya kita akan hipertensi juga, atau bisa dikatakan tekanan darah kita akan naik ya, tekanan darah tinggi seperti itu, sedikit naik. Jadi sebenarnya itu nanti juga bukan biasanya tekanan darah tingginya itu tidak diobati teman-teman, tetapi akan mereda ketika anxiety kita itu sudah turun ataupun gejala asam lambung kita sudah reda seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk yang mengalami masalah gangguan asam lambung, GERD disertai kecemasan dan kebetulan nanti kok tekanan darahnya sedikit naik gitu ya, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Karena biasanya semakin teman-teman khawatir, semakin teman-teman cemas ya, ataupun teman-teman was-was tentang hipertensi, nanti gimana kalau stroke dan sebagainya, itu malah justru akan tambah meningkatkan tekanan darah teman-teman gitu ya. Jadi ini pengalaman saya dulu ketika saya kambuh, GERD, anxiety-nya kambuh juga, kemudian saya tensi. Nah, di situ tekanan darah saya juga naik teman-teman. Kalau normal kan ya paling nggak 120 kayak gitu ya, itu bisa ke 135 ke 140 gitu. Nah, itu karena efek cemas sebenarnya, karena efek cemas, jantung berdebar-debar kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah terlalu dipikirkan masalah tekanan darah tingginya. Kalau memang tekanan darah tinggi itu datangnya dari kambuhnya asam lambung, GERD, anxiety teman-teman semuanya gitu ya. Dan teman-teman untuk sedikit solusi untuk teman-teman untuk menstabilkan tekanan darah
ya. Kadang-kala kan kita tekanan darahnya kan turun, kemudian kadang juga naik kayak gitu ya, teman-teman bisa menggunakan madu istighfar. Di salah satu manfaat dari madu istighfar ini juga untuk menstabilkan tekanan darah, teman-teman ya. Jadi yang tekanan darahnya sedang drop itu bisa konsumsi madu istighfar untuk meningkatkan tekanan darahnya gitu ya. Untuk yang tekanan darahnya agak tinggi bisa menggunakan madu istighfar untuk menstabilkan, menurunkan tekanan darah tingginya seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika teman-teman itu gejala hipertensi ataupun tekanan darah tingginya itu misalkan dari kambuhnya asam lambung, GERD yang disertai anxiety dari teman-teman gitu ya. Tidak perlu dikhawatirkan karena memang akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Nah, oke. Semoga video ini nanti yang singkat ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang kemarin request tentang, Mas, hubungan antara hipertensi dengan asam lambung apa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hipertensinya kemudian mengakibatkan asam lambung, bukan ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ini sedang mengalami masalah gangguan asam lambung ataupun gangguan pencernaan, itu biasanya memang dari gangguan pencernaannya dulu ya, kambuh, kemudian nanti disertai cemas, gelisah, was-was dan sebagainya, takut. Nah, itu akan memicu tekanan darah kita akan naik kayak gitu ya. Dan itu pun sebenarnya gini teman-teman ya. Ini sedikit saya singgung juga. Sebenarnya masalah anxiety ya. Anxiety itu bukan hanya orang yang mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Jadi sebenarnya anxiety itu istilah ya. Jadi kecemasan kayak gitu. Kecemasan itu ya anxiety kayak gitu loh. Jadi orang normal pun juga anxiety, sama aja. Cuma kadar anxiety-nya itu berbeda. Kalau orang yang normal itu kadar anxiety-nya nggak tinggi ya, dalam jumlah yang wajar. Tapi kalau orang yang sedang mengalami gangguan pencernaan itu anxiety-nya tinggi kayak gitu. Itu bedanya di situ. Dan anxiety itu juga bisa meningkatkan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi kayak gitu. Dan saya pun juga pernah mempunyai pengalaman dulu ketika masih lulus SMA gitu ya, masih mendaftar di TNI saat itu. Ketika kita capek berkendara kayak gitu, ketika nanti kita sampai di tempat, di lokasi, kita langsung dicek tensi kayak gitu, itu biasanya juga tekanan darah kita itu tinggi teman-teman kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya tekanan darah tinggi itu banyak faktor penyebabnya gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir lah, intinya seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa mengobati rasa penasaran teman-teman dan semoga juga tidak terlalu takut gitu aja ya. Saya akhiri dulu, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dinyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.